Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Adia. Dan di sini gue nggak sendirian, di sini gue ditemenin sama temen gue. Halo Adit. Halo Adia. Hai. Oke, kali ini kita kembali lagi di podcast BEM UPN Veteran Jakarta Kabinet Samagata Kolaborasi Aksi Nyata. Oke, seneng banget akhirnya bisa balik lagi sama podcast ini. Banget. Kali ini nih kita bakal hadir lagi untuk bawain hal berbeda tentunya dari podcast-podcast sebelumnya. Nah, buat kamu yang belum mendengarkan podcast sebelumnya, bisa didengarkan juga nih, supaya bisa tahu apa aja yang udah BEM UPN VJ berikan. Nah, dan jangan lupa dengerin podcast kita di YouTube dan Spotify BEM UPN Veteran Jakarta. Iya betul banget, jadi lo gak ketinggalan info-info terbaru nih tentang apa aja sih yang udah dibicarain sama podcast-podcast ini sebelumnya. Oke, kali ini gue sama Adit tentunya gak cuma berdua. Kayak kita tuh bakal bincang-bincang sama satu orang lagi, narasumber yang pastinya mantep banget. Siapa sih Dit? Oke banget sih, mau gue kenalin nih, Di. Siapa? Parah, kenalin. Oke, sebelum gue mengenalin, kali ini topik pembahasan kita itu adalah how it's like to be a content creator. Jadi sebelumnya, bahwa menurut State of Digital Publishing itu, content creator itu adalah seorang yang bertanggung jawab nih, untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital, yang sekarang lagi hype banget zamannya. Nah, menurut mereka juga, content creator itu biasanya memiliki target audience tertentu. Mau gue langsung panggilin gak nih, Di? Panggilin lah, gila, biar gak pada penasaran. Betul banget. Nah, kali ini kita panggilkan Dava Urofi, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta 2020. Halo. Halo Dava. Halo Kak Adia dan halo Bang Adit. Lu dipanggil siapa sih, Dava Urofi? Dipanggilnya Rofi aja. Rofi. Oke, Rofi. Oke, gimana Rofi kabarnya? Baik banget, pokoknya hari ini seru-seru banget lah. Oke. Gimana sih? Lu lagi sibuk apa sih sekarang ini belakangan itu lagi sibuk apa? Belakangan ini gue lagi ngurusin biasa konsisten bikin konten, terus juga commission work, karena kan gue juga bergerak di bidang videografi, jadi kadang nerima project komersil juga dari perusahaan-perusahaan. Itu aja sih sejauh ini, sama ya kuliah online ini. Wow, sibuk banget, gila, keren. Keren banget ya. Berarti masih maba tapi memang produktifnya tuh harus tetap melebihi itu gitu. Nah, oke, Urofi langsung aja nih ya kita kulik nih. Gak apa-apa kan kita kulik-kulik hari ini? Boleh banget, langsung aja kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, betul. Sebelumnya gue dan Adia mempersilahkan Urofi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, supaya teman-teman UPN bisa tahu dan lebih familiar lagi dengan Urofi. Atau jangan-jangan udah pada tahu sih sebenarnya. Oke, silakan. Ya. Iya bener-bener. Oke, silakan Urofi. Oke, jadi buat yang belum kenal gue, kenalin nama gue Ahmad Dava Urofi, biasa dikenal dengan Dava Urofi atau Urofi. Gue itu dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2020 alias maba di kampus ini. Gue sendiri merupakan content creator di bidang videografi, fotografi, dan gue sendiri juga merupakan profesional videographer yang menerima jasa-jasa komersil dari perusahaan yang emang membutuhkan jasa video. Itu aja sih sejauh ini. Wah, gila. Keren banget. Sumpah nih buat lo semua yang belum tahu siapa, langsung aja follow Instagramnya. Apa nama Instagramnya, Vi? Instagram gue di @urofi ya, URROFI gitu. Tuh, jangan lupa. YouTube ada nggak? YouTube ada dong, di URROFI juga. Atau misalkan kalau kalian bingung bisa langsung buka website gue di urofi.com ya. Wah, jadi langsung nge-link ke semua sosial medianya ya, semua platform yang lu pakai. Biar nggak bingung juga. Bener-bener. Oke, lu duluan. Oke, siapa duluan nih? Kayak udah nggak sabar gitu. Saking keponya. Oke, lu dulu berarti ya. Oke, gue pengen nanya-nanya lagi nih tentang kayak si videographer ini gitu kan. Apa namanya, kan gue ngeliatin nih IG lu, terus YouTube lu, terus juga lu main TikTok nggak sih baru-baru ini? Justru gue malah aktifnya di TikTok. Oh iya benar-benar, ya gue juga tahu dari TikTok. Maaf ya, gue nggak terlalu update banget TikTok, jadi gue tahu lu dari Instagram, dari YouTube. Oh iya.
Terus abis itu kayak apa namanya, setelah gue liat video lu tuh kayak wah gila, lu tuh masa kayak ngasih tips and trick, terus lu juga apa sih nunjukin video-video yang visualnya tuh menurut gue keren banget. Dan di umur lo yang udah segini gitu, udah segini gak sih? Maksudnya yang kayak di umur lo baru segini, lo tuh keren banget sih menurut gue ya. Gue pengen nanya nih, apa sih, sejak kapan sih lo tuh interest sama hal-hal kayak gini? Kayak hal-hal fotografi, videografi, dan hal semacamnya. Oke, gue boleh cerita nih berarti nih. Ceritalah, parah. Boleh dong, boleh. Jadi santai aja. gini, jadi semua itu berawal dari gue waktu SD. Jadi SD itu gue tuh suka banget kayak explore hal baru yang mana emang itu hal itu tuh bisa dipenasaranin sama rata-rata anak kecil kebanyakan. Nah, jadi waktu kelas 6 itu gue pernah iseng bikin musik dan lagunya itu lagu rap gitu. Cuma dari situ gue ternyata masih kurang tuh karena ada yang kurang gitu. Lalu akhirnya gue lanjut ke kelas 7. Nah, di kelas 7 atau kelas 1 SMP itu gue mulai mencoba tuh bikin fitgram alias video-video lawak yang emang zaman itu tuh lagi rame Indofitgram. Dari situ gue ngerasa seneng banget. Tahu. Iya, ini kan terkenal banget ya kan Indofitgram dulu. Iya benar-benar. Nah iya dari situ gue mulai seneng tuh ternyata hal yang menurut gue kurang waktu kelas 6 itu ternyata adalah visualnya. Jadi ternyata gue tuh suka banget bikin video karena menyampaikan cerita dari aspek visual maupun audionya. Gitu. Nah, terus akhirnya lanjut deh ke kelas 8. Kelas 8 itu gue mulai ngerasa kayak kayaknya gue kurang suka ngelawak deh. Akhirnya gue nyoba buat bikin video istilahnya sinematik. Nah, sinematik itu video yang kelihatannya tuh kayak film look atau kelihatan kayak film-film di bioskop, dimana kelihatannya tuh bakal kayak estetik lah istilahnya, estetik dan emang enak dilihat maupun didengar karena aspeknya visual audionya tuh diperhatiin banget. Dari situ gue nyoba tuh kelas 8, kelas 9 tuh gue bikin video-video acara gitu, ngedokumentasiin acara di SMP, terus juga kadang syuting-syuting keluar juga kayak traveling, misalkan gue ke Bromo, gue syuting sana sini dan gue ngejadiin video buat Instagram tuh, posisinya video 1 menit gitulah. Nah dari situ gue ngerasa tuh, wah kayaknya passion gue tuh di sini nih karena gue benar-benar seneng banget ngejalaninnya dan emang happy aja gitu bawaannya meskipun rewardnya gak seberapa dulu waktu itu karena gue belum dikenal banyak orang juga, tapi gue tuh seneng banget. Nah akhirnya dimulai SMA, gue mulai dapat beberapa recognition dari Indo Travel Fitgram, terus juga dari akun-akun reposter video-video sinematik lainnya, dan akhirnya dari situ gue berpikiran kayaknya asik nih buat bikin konten gitu kan. Konten itu kan dimana kita bisa berbagi sama orang lain, terus juga bisa memberikan manfaat buat orang lain lah intinya. Jadinya selain gelutin yang bidang gue tekuni, gue juga berbagi sama orang lain supaya kita tuh ada esensinya gitu melakukan hal yang disenengin itu gitu. Wow, gila keren banget ya. Berarti memang maksudnya lu tuh effortnya tuh memang dari SD dan nggak tiba-tiba meletuk aja jadi Dava Urofi yang sekarang. Tapi memang benar dari lu belajar tentang audio, terus gimana ternyata lebih menarik tambah visual lah, lalu jadi audio visual itu tuh sebenarnya proses yang panjang sih ya, Vi. Bener, gradual banget. Jadi kayak yang orang sekarang baru pada ngelawak ternyata lu memang udah bikin video-video itu udah dari lama ya kan? Iya, lama banget. Dan justru sekarang lebih profesional ya sekarang justru kayak dia lebih menunjukkan passionnya di profesional dan lebih komersial pun ya bagus gitu. Iya, lebih ke situ sih sekarang gue. Wah keren sih. Adi ada yang mau ditanya lagi gak, Di? Iya, kayak apa sih, masa setelah gue denger dari lu nih kan, berarti lu kan dari kecil gitu kan, maksudnya dari kecil merintis gitu kan. Terus apa sih, kayak menurut gue ya, yang gue orang awam gini nggak tahu gitu kan, kayak bikin kayak gituan tuh susah nggak sih? Kayak atau ada hal-hal something, atau ada hal-hal yang butuh modalnya banyak lah, atau sesuatu yang menurut orang tuh kayak gue nggak mau terjun ke dunia ini kayak gitu. Oke, mungkin gue bakal ngebagi juga antara content creating sendiri dengan gue yang nyampuran sama profesional videografi. Apalagi content creating gue tuh di bidang videografi. Nah, kalau misalkan content creation in general kayak bikin kontennya tuh niche terserah kalian gitu. Kayak misalkan mau kontennya makan makanan atau gaming atau entah mungkin bahas-bahas opini aja. Menurut gue sih itu tuh nggak ada hal yang
mempersulit apabila kalau lu tuh niat membuat konten itu gitu. Karena kan kalau misalkan kita udah punya ibaratnya ide yang bagus, tinggal dieksekusi aja. Apapun gear yang di belakangnya, ya zaman sekarang mah udah gampang juga. Pakai smartphone, editing di smartphone, upload di YouTube via smartphone juga bisa. Jadi intinya sekarang tuh lebih ke mikir kontennya tuh isinya tuh kayak gimana gitu. Nah kalau misalkan cakupannya gue, yaitu kan gue sama profesional videografi juga, dan content creation gue tuh niche-nya atau kategori kontennya tuh videografi. Nah di situ otomatis gue perlu spend lebih banyak di perkameraan, di peralatan-peralatan kamera lainnya, karena emang menunjang konten yang gue buat sehari-hari di TikTok, Instagram maupun YouTube. Jadi sebenarnya kalau content creation in general itu lebih murah dan lebih mudah juga, begitu sih. Parah-parah. Berarti kayak intinya lu tuh niat gitu nggak sih? Iya, harus nawa itu pokoknya. Ya kalau lu nggak niat ya mau segampang apapun ya nggak bakal bisa jadi itu karya gitu nggak sih, bener nggak? Yes, bener banget. Dan gini nggak sih, Vi? Kadang orang tuh mikirnya kayak pengen bikin sesuatu atau bikin tentang video lah ya gitu, kayak mikirnya tuh kayak harus punya kamera yang bagus, harus punya peralatan yang canggih. Padahal sebenarnya tuh mereka bisa mulai dengan apa yang mereka punya dulu. Iya nggak sih? Bener banget, setuju Iya banget. kan? Karena gue sendiri juga begitu waktu itu. Iya kan? Iya. Karena kalau misalnya kita memang konsisten di hal itu dan memang suka, toh nanti tuh bakal ada add value-nya gitu kan, ada nilai tambahnya pasti. Oh kayaknya gue butuh ini, kayaknya gue butuh ini, pasti bakal bertahap gitu kayak lu gitu kan. Jadi Bener nggak banget. tiba-tiba beli peralatan banyak, terus oh gue udah punya peralatan nih, tapi ternyata di tengah jalan dia stuck. Nah dia bingung tuh mau bikin apa. Itu justru malah gawat ya kalau kayak gitu. Iya, bener banget. Itu sering banget kejadian sih, dimana lebih mementingkan alat, padahal yang kita butuhin untuk bikin konten itu adalah idenya itu sendiri gitu. Betul. Tapi gue mau nanya nih, Vi, sama lu. Lu punya pressure gak? Karena sekarang tuh kan udah pernah bikin konten, bahkan udah sering bikin konten bagus lah ya gitu. Dan Iya. dicap ya kan? Dan dicap sebagai konten creator. Jadi semua yang lu post atau semua yang lu publish itu harus sempurna gitu. Pernah nggak punya rasa, oh gue harus ini nih karena gue udah menggambarkan seorang konten creator gitu? Jadi gue mungkin agak sedikit tarik ke belakang waktunya. Jadi waktu zaman gue SMA itu, dimana gue cuma bikin konten video sinematik dan itu tuh produksinya harus serius banget. Jujur di saat itu gue ngalamin banget tuh yang namanya semacam tuntutan standar. Karena kan ibaratnya gue udah nunjukin standar tinggi ke orang-orang, dan di situ kalau misalkan gue bikin yang sedikit lebih kurang menurut gue, dan gue tuh langsung nggak ngepost atau nggak ngelanjutin projectnya. Yang mana itu sering terjadi banget dan menyebabkan gue jadi ngepost video itu cuma sekitar 6 bulan sekali, malah itu kayak lama banget. Sampai akhirnya gue nemu sosial media TikTok ya kan, dimana kita tuh bisa nge-share konten-konten sepele ibaratnya, dan di situ gue cenderung menurunkan standar sih, karena ketika udah menurunkan standar juga benefitnya ke gue itu adalah pasarnya tuh makin luas gitu. Ketika pasarnya makin luas, otomatis juga reach-nya lebih luas juga. Jadi sejak sekarang ini sih, semenjak ada TikTok, gue itu lebih dipermudah untuk membuat konten-konten yang lebih enteng dan bisa lebih konsisten gitu. Jadi itu aja sih, sekarang gue udah gak ngalamin pressure itu, tapi dulu iya gitu. Oh paham, gue paham. Kayak gimana ya? Tapi emang TikTok tuh bener-bener lagi ini nggak sih, lagi booming gitu kan. Jadi kayak ya udah lu share apapun juga masuk FYP gitu nggak sih? Lu TikTok Bener ada banget, FYP belum? Iya, gue TikTok udah berkali-kali masuk FYP, dan emang yang dilihat-lihat di FYP itu rata-rata kontennya tuh nggak selamanya yang harus niat banget. Yang penting konten itu bisa relatable ke banyak orang, terus juga bisa bermanfaat tapi lebih mudah dicerna. Biasanya gitu sih yang masuk ke FYP. Iya benar. Kayak easy listening sama kayak mudah dipahamin juga sih sebenarnya. Benar banget. Iya, jadi kayak keren sih. Gue kepo banget nih. Lu kan interest nih sama hal-hal kayak gini. Lu punya nggak sih role model atau idola lu gitu, kayak dalam gue pengen kayak dia gitu? Oh, kalau role model gue banyak sih sebenarnya. Tapi kalau gue bisa sebutin, mungkin ada salah satu idola gue. Dia tuh tinggal di US, namanya Sam Calder. Dia tuh travel influencer, di mana dia tuh kontennya persis tuh kayak gue waktu di kelas 11-12 SMA. Di mana itu murni bikin video-video travel, terus estetik gitu, dan produksinya niat. Cuma kan karena dia tuh
kerjaannya travel sana sini, jadi stok videonya tuh banyak gitu. Sedangkan kalau gue kurang gitu di situ. Akhirnya gue sedikit belok jalur masuk ke TikTok deh. Tapi role model gue sampai sekarang tetap dia karena gue pengen aja gitu bisa jadi influencer di bidang yang gue emang suka gitu. Maksudnya influencernya besar banget karena dia cakupannya udah dunia juga. Bener sih, karena gini, role model itu nggak selamanya harus kita imitasi, ya nggak sih? Bener banget. Harus Iya ya kan? paling nggak kita ikutin beberapa caranya juga Iya, nggak masalah. bener. Jadi kayak mungkin dia memang di travel, oh kita bisa di jalur yang berbeda, tapi ya kita tetap idola dia karena dia udah konsisten dan udah jadi ngasih gue inspirasi gitu ya kan? Iya. Bener. Oke ya, gue juga ini sih apa sih namanya salut lah sama lu kayak di umur lo yang segini lo tuh udah bisa menghasilkan banyak karya gitu kan. Jadi kayak bermanfaat gak. Jadi menunjukkan bahwa anak-anak milenial zaman sekarang tuh gak cuma rebahan di kasur atau enggak goler-goler main HP, scroll IG, nonton YouTube gitu. Bisa menghasilkan karya lah intinya. Iya benar banget. Bisa lebih ke karya dan penghasilan sih. Itu sih, Wah. bener. Tapi memang tujuannya adalah visioner ya. Kayak gitu tuh sebenarnya bukan semata-mata kayak memang kita cari uang. Enggak, tapi memang visionernya memang seperti itu harusnya. Iya benar. Kadang juga sebenarnya lebih ke membangun self branding, membangun influence juga, bikin massa. Jadi yang mana itu bakal bermanfaat buat kita selanjutnya, yang mana tujuannya tuh nggak cuma ke uang doang gitu. Nah, bener. Karena harus ada value juga ya yang dikasih. Iya, value yang kita kasih ke audiens kita. Bener. Oh ya, Pi, gue mau nanya deh. Oke, Ini kan udah terkenal nih. Followers lu banyak di IG, YouTube dulu juga udah subscribernya lumayan. Terus lu udah terkenal di TikTok. Lu pernah nggak sih dapat hate comment atau semacam kayak gitu? Atau enggak ya ada yang kayak ih apaan sih cacat lu videonya atau pokoknya kritikan-kritikan buat diri lu gitu lu pernah nggak sih dan lu menanggapinya tuh kayak gimana? Oke. Kalau hate comment jelas gue rasa itu hukum yang semakin tinggi pohon tuh bakal banyak angin yang menerjang ya sih. Iya betul sih. Nah ya Banyak itu tuh emang gue kadang dapat juga beberapa hate comment, tapi rata-rata hate commentnya itu emang ya lucu aja gitu ketika gue baca, karena rata-rata kalau dilihat tuh statementnya tuh mengandung cacat logika ad hominem kalau bisa gue sebut, karena dia itu nggak membangun sama sekali, ngekritik juga bahkan enggak, tapi lebih ke komuk gue gimana atau itu gimana gitu kan, lucu banget. Nah cara yang gue biasa lakuin tuh kalau ngerespon tuh lebih ke ngediemin aja, karena emang itu jarang banget terjadi. Dan kalau gue sih lebih mikir gak usah ngasih mereka panggung lah, karena kalau misalnya dikasih mereka panggung pasti mereka yang kesenangan kan gitu. Iya bener, gue setuju banget. Karena takutnya ada yang emang sengaja ngomentarin kita kayak lu gini gitu. Padahal sebenarnya pengen direspon sama kita. Iya, sebenarnya caper gitu. Caper bener banget caper. Iya kayak gitu tuh kayak bener. Tapi yang penting sih kalau kritik mah mungkin nggak apa-apa ya. Kalau kritik untuk membangun itu nggak masalah. Tapi yang kayak gitu-gitu tuh yang memang harus udah nggak usah dikasih panggung yang kayak gitu. Iya, yang pokoknya nggak ada membangunnya atau emang pure ngejudge doang mah udahlah diemin aja. Ya, Kalau kritik membangun jelas pasti gue respon kok, dan gue bilang thank you malah gitu, kayak makasih atas masukannya, meskipun agak pembawaannya agak keras juga, tapi kalau tujuannya emang bangun ya gue terima dengan baik sih pastinya. Oh bener banget sih. Betul. Sangat menginspirasi. Iya, tapi lu pernah dapat hate comment gak, Di? Ya gue siapa sih, Dit? Orang hate gue. Enggak, tapi masalahnya orang-orang biasa kayak kita aja banyak kadang ada yang hate comment juga ya. Maksudnya gimana yang Urofi yang emang udah ngasihin beberapa karya. Tadi juga kata Urofi bener, kayak semakin tinggi pohon tuh semakin kenceng juga anginnya. Jadi ya pinter-pinter kita untuk gimana sih manage nih orang-orang yang biasa hate comment atau yang memang kritik untuk membangun atau yang memang ngasih saran gitu. Jadi gak semua orang harus kita dengar, gak semua orang harus kita tanggapi. Bener gak, Vi? Bener banget, jadi ya difiltrasi aja lah intinya. Nah iya, filter itu bagus, difiltrasi. Oke Adia, ada yang mau ditanya lagi nggak, Di? Nih. Masih, gue ada satu pertanyaan terakhir. Mantep banget. Silakan. Kan sesuai dengan topik kita sekarang kan, apa how to be content creator, kayak gimana sih
rasanya jadi content creator? Oke, kalau gue mungkin ngambil sudut pandang dari hektik ke jadwal aja kali ya. Atau ya intinya secara keseluruhan lah. Kalau gue rasa selama gue jadi content creator itu cara gue memikirkan memandang hal itu lebih beda sih. Karena kadang gue ketika ngeliat hal baru yang emang positif tuh gue kepikiran buat ngontenin gitu. Jadi nggak cuma buat gue terima dengan mentah-mentah atau buat gue ambil sendiri manfaatnya, tapi gue kontenin gitu. Semua bikin konten ya? Iya bener banget. Terus juga kalau masalah timing sih, kayaknya emang kalau menurut gue agak susah juga sih. Karena kan gue kan emang full time creator banget di TikTok. Dan emang seolah-olah dituntut untuk ngepost tiap sore. Nah, tiap sore jam 6 sore supaya followers gue itu bisa terus engage sama konten-konten gue. Nah dari situ kadang ketika gue lagi ada 2 kelas gitu di UPN. Dan misalkan kelas besarnya itu sore atau kelas kecil sore juga, itu kadang gue jadi agak susah juga tuh nge-manage-nya. Jadi kadang suka kebagi 2 fokusnya antara materi yang dijelasin sama dosen sama pikiran gue konten apa nih yang bakal gue buat gitu. Wah gila. Iya. Sisanya sih ya kalau happy-happynya jujur banyak banget, kayak kadang suka so many things to get excited on, kayak kita kadang dapat brand deals, terus juga suka dapat mail time dari followers, terus juga dapat support, kadang random DM support dari DM request kayak, halo Rufi, semangat terus ya berkaryanya, lu bermanfaat banget buat gue karena gue jadi bisa ngasilin duit dari videografi, like gitu-gitu. Itu bikin gue seneng banget sih, karena ada aja yang bikin gue seneng dari followers gue dan kehidupan content creating ini. Jadi gue happy sih ngejalaninnya. Keren banget sih. Justru yang kayak gitu bikin semangat ya. Bikin justru kayak gue harus bikin lagi nih karena kayak banyak yang ini, jadi harus bikin lagi. Dan gue salutnya sama lu tuh kayak bukan cuman konsisten sih, kayak tapi emang kerja keras juga. Dan kayak tadi lu cerita sambil kelas, sambil bikin konten, dan lu tahu gimana caranya kapan waktu lu tuh bisa nge-engage followers lu untuk nikmatin konten lu. Kayak wow gitu, keren banget. Iya, benar. Karena lu juga nggak lagi kosong, lu kuliah gitu, lu sambilan, dan lu tuh bisa bagi waktunya gitu di antara kedua itu. Keren banget. Ya, jadi begitulah kehidupan berkonten, terutama mahasiswa ya kan. Oke, Adi, sebelum ditutup boleh nggak nih Urofi tuh untuk memberi kesan-pesan ke mahasiswa UPN? Maksudnya pesannya apa? Kesannya tuh gimana gitu? Bener, butuh banget. Pesan-pesan ke kehidupan kuliah di UPN apa gimana tuh? Lebih ke mahasiswa UPN sih sebenarnya. Jadi kayak orang-orangnya gimana atau gimana tuh? Iya. Oke. Jadi selama gue beberapa bulan kuliah di UPN dan online sih, gue bisa tahu kalau misalkan UPN itu ternyata banyak banget nge-provide ini sih hal-hal menarik, entah dari sistem pembelajarannya, terus juga teman-temannya, bahkan dari kakak tingkatannya. Kayak gue kadang suka nanyain mereka gitu kayak tentang teknis kuliah atau mungkin cara nyari ini itu supaya memperbanyak referensi kuliah. Responnya bener-bener baik terus. Gue juga heran banget gak ada senioritas kayak kampus-kampus lain gitu. Keren banget sih, gue salut banget. Dan dari situ sih yang bikin gue nyaman di UPN, karena lingkungan baik dari teman-temannya maupun kakak tingkatannya itu emang suportif dan enak-enak banget sih. Wow, iya sih. UPN tuh memang bener-bener enak sih. Gue juga agak nyaman di sini. Bukan agak lagi, memang nyaman. Sama lah, lu udah 2 tahun masih nggak nyaman. Iya sih, nggak mungkin bertahan ya, Di. Iyalah, masa kita nggak bertahan? Tetap cinta sama kampus sendiri. Oke. Almet ijo. Oke, karena waktunya nih udah mau habis, Dit. Jadi kayak sayang banget sih cuma sebentar bincang-bincangnya, tapi gue dapat banyak banget ilmu-ilmu baru sih dari Urofi ini. Kayak lu tuh harus konsisten, lu tuh harus ya udah, lu niat, lu mau berusaha, itu akan jadi gitu kan. Dan itu dia lakuin di umur dia yang dibilang masih muda banget gitu kan. Keren banget Arfi, keren. Tepuk tangan. Kita tepuk tangan dong, tepuk tangan. Mantap. Oke, terima kasih buat Urofi yang udah hadir, sempet hadir. Kan sibuk ya, terus kayak lu sempetin hadir tuh
Kita seneng banget gak sih, Dit? Gak apa-apa banget. Makasih banget gue. Juga sini. Ya, makasih banget. Makasih juga buat Adit yang udah nemenin gue buat bincang-bincang sama Aurofi. Jadi Of course. gitu kan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Semoga kalian bisa dapat banyak ilmu dari percakapan gue sama Aurofi, dan semoga hari-hari kalian tetap selalu bahagia di pandemi ini. Jangan lupa dengerin podcast kita sebelum-sebelumnya, bisa kalian cek di YouTube dan Spotify BEM UPN Veteran Jakarta. Jangan lupa juga di like sama di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian emang ada yang lagi butuh nih sama, oh kayak gimana sih content creator gitu kan. Kayak mungkin teman-teman kalian emang lagi ada yang butuh. Kalian bisa banget share podcast ini ke teman-teman kalian. Oke, dari gue sih itu aja karena sudah habis waktunya. Terima kasih semuanya. Gue Adia. Dan gue Aditya Hamdani. Kita pamit undur diri. Bye semuanya. Bye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Rofi. Thank you.